anak Allah versi Paulus ini, ya kan? Marilah kita lihat dulu kepada Paul Philip. Langsung saja kepada Bapak Dr. Sanuhu untuk memberikan konfirmasi apa yang tadi disampaikan. Itu 10 menit, Pak. Terima kasih. Jadi terima kasih atas penjelasan dari Pak Dr. Cahyadi. Jadi makin dijelaskan makin terang bahwa Pak Cahyadi ini adalah penganut ajaran Paulus, penyembah Kristus, Tuhan yang diciptakan Paulus untuk orang Kristen. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa anak Allah ada di dalam Al-Quran, ya. Tetapi sebelumnya saya ingin menjelaskan siapa anak Allah versi Paulus ini, ya kan? Marilah kita lihat dulu kepada Paul Philip. Di dalam Paul Philip ini, ya, dikatakan bahwa konsep anak Allah itu adalah konsep penyembah berhala. The concept of the Son of God is a pagan concept. God of pagan procreated Son on earth. Jadi Tuhan daripada Tuhan daripada penyembah berhala itu beranak di dunia. Inilah konsep yang di Kristen, ya, dikatakan, ya. Nah, bagaimana konsep ini sehingga Tuhan itu punya anak? Karena Yesus ini di dalam Alkitab kelahirannya berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu manusia diciptakan dengan konsep kun fayakun, bagi kita termasuk Yesus pun kun fayakun. Idza qada amran, ya kan? Qala rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Bagaimana aku bisa punya anak? Tidak ada orang yang pernah menyentuh saya. Kana kadzalikallahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. No problem. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Bagaimana konsep dalam Kristen tentang kelahiran Nabi Isa? Silakan buka Lukas pasal 1 ayat 35. And the power of the Most High come and overshadow thee, so that the one who will be born will be called Holy, the Son of God. Bagaimana caranya? Roh Kudus Tuhan yang Maha Tinggi akan turun menaungi Bunda Maria, menghamili Bunda Maria. Oleh sebab itu maka hamillah Bunda Maria. Oleh karena dihamili oleh Allah, sehingga anak yang lahir ini disebut kudus, anak Allah. Makanya di dalam Kristen, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son. Karena begitu kasihnya Allah kepada dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang karena dia menghamili Bunda Maria. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak bisa, Pak, ini paham penyembah berhala. Plato, ya, itu Ruhul Kudus, ya, ketika berpacaran dengan Paraksion, ya, ketika Arus, ini Platonis, ketika Arus berpacaran dengan Paraksion, maka ketika Arus mau mendekati Paraksion, Ruhul Kudus Allah Tuhannya Plato datang, jangan kamu sentuh-sentuh itu, saya sudah hamili, persis sama dengan cerita dalam Injil Lukas dan Matius, begitu, Pak. Nah, sehingga setelah lahir Plato, baru Arus berhubungan dengan Paraksion. Cerita faham Platonis ini ditransfer ke dalam Injil, ke dalam Kristen, di dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Jadi konsep ini adalah konsep ajaran penyembah berhala, bahwa anak Allah. Ini dijelaskan dalam kitab Paul Philip, kemudian dalam Fredrickson. Ini di dalam Paula Fredrickson halaman 126. Ya, Son of God, ya, Son of God, in other words, is an ancient phrase native to Jewish tradition designated for human Messiah. Such a
signals the imitation relation between God and between God and the designers. Jadi ada anak Allah dalam Yahudi itu menjelaskan hubungan yang artinya dekat, anak Allah kekasih Allah, tapi bukan anak seperti yang dijelaskan di dalam Matius pasal 1 Lukas pasal 1 ayat 35. Kemudian mengapa demikian anak Allah? Karena Kristen menginginkan mau melihat Allah itu anaknya itu berjalan-jalan di dunia. Saya perlihatkan di halaman 44. Ya. Di sini dikatakan turning to Christology, Irenaeus says the invisible of the Son is the Father and the visible of the Father is a Son. Jadi yang tidak kelihatan itu Allah, kalau yang kelihatan itu anak. Jadi ini anak Allah. Jadi anaknya Allah cuma satu. Mengapa? Karena kalau anaknya nanti banyak, nanti kemudian bisa kawin-mawin, akan ada lagi cucunya Allah. Selanjutnya Pak Cahyadi mengatakan 1 menit lagi, Pak. Tinggal 1 menit. Ha Elohim ha Ehad. Bapak tidak jujur. Tidak, Pak. Bukan begitu. Silakan buka Alkitab bahasa Ibrani. Ayatnya mengatakan sama Israelu Adonai Elkainu Adonai Ahad. Mengapa? Karena Yahweh YWHY itu disebutkan dalam bahasa Ibrani menjadi Adonai. Jadi Bapak telah mengibuli ayat ini mengatakan Ho El Ha Elohim Ha Ehad. Tidak ada, Pak. Kalau begini bunyinya saya bayar 10 juta. Oke. Yang berikut, Bapak mengatakan bahwa dengan sobat orang peserta jangan tangan. Bapak mengatakan bahwa Lord, ya, Lord ini Lord dari mana? Lord ini harus jelas. Lord huruf besar atau Lord huruf kecil? Karena ini Bapak pakai bahasa Inggris. Kalau Lord huruf kecil, tuan tanah, tuan judi, Lord gambling, ya kan? Landlord. Tapi kalau the Lord itu Allah, bukan Yesus. Ini celakanya, Pak. Ya. Jadi tolong, kalau Lord itu di dalam bahasa Ibrani Adonai, dan Adonai ini hanyalah Allah, tidak ada lain. Kalau Adon, itu baru Adon bisa yang lain-lain, itu Master atau Lord huruf kecil. Tetapi kalau Lord huruf besar Adonai itu hanya Allah. Jadi tidak bisa Yesus menjadi Lord besar yang ada dalam Alkitab bahasa Ibrani. Oke, thank you Pak Isman buat dua peserta, dua pembicara ini. Barangkali lebih enjoynya lagi nanti kita masuk kepada termen ketiga, yaitu dialog terbuka atau debat terbuka di antara dua pembicara. Nah, barangkali untuk supaya fresh begitu, kami persilakan untuk break sebentar, sekarang 2 menit lah, silakan. Kita masuk langsung kepada session ketiga, yaitu dialog terbuka atau debat terbuka. Oke, langsung saja kepada Bapak Pendeta. 1 menit dialog ini, Pak. Hanya nanti saya beri waktu paling tidak 1 menit bertanya, kemudian 3 menit menjawab. 1 menit bertanya, 3 menit menjawab. Nah, kami persilakan kepada pembicara dari Bapak Pendeta Cahyadi untuk bertanya kepada pembicara yang kedua, yaitu Bapak Dr. Sanihu Munir. Kami persilakan, Pak. 1 menit bertanya, Pak. Jadi bertanya dulu. Ya, bertanya dulu, Pak. Saya kembali kepada pertanyaan 1. Siapakah Mesias menurut Pak Sanihu? Sebab kalau di dalam kata-kata preeksistensi tadi, Yohanes menunggu Mesias. Tentang Yesus itu, dia yang ada sebelum aku. Yohanes 1 ayat 15, Yohanes 29 ayat 30. Yang kemudian
ingin penjelasan siapakah Mesias menurut saudara Samihu, karena bagi saya Mesias itu adalah Yesus. Terima kasih. Saya sangat sayangkan Bapak menanyakan Mesias, padahal itu sudah saya jelaskan di dalam makalah saya. Silakan lihat di halaman 6, Mesias menurut Edward Gibbon, dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire. Ini di dalam buku The Decline and Fall of the Roman Empire di halaman 265 dikatakan bahwa the Messiah of the Jew had been more frequently represented under the character of king and conqueror. Jadi Mesiasnya Yahudi itu, Mesias itu kan ini dia dalam bukunya A.N. Wilson, ya, dia dikatakan bahwa the Jerusalem movement still look to Jesus as a conventional Messiah. They hope for him as a national deliverer from the hand of the Roman Empire. Jadi Mesias yang ditunggu-tunggu orang Yahudi adalah yang akan membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Kemudian Russell Sorto, ya, di situ dikatakan bahwa a Messiah was a warrior, a king, and absolute victor in the battlefield. Ini Gospel Truth, ya, di halaman 167. A Messiah was a warrior, a king, and absolute victor on the battlefield. Jadi Mesias itu adalah raja pemenang dalam pertempuran. Jadi mereka itu menanti Mesias yang akan membebaskan Yahudi dari Israel dari penjajahan Romawi. Kita, ya, was a warrior, a king, and absolute victor on the battlefield. Jadi Mesias itu adalah raja pemenang dalam pertempuran. Jadi mereka itu menanti Mesias yang akan membebaskan Yahudi dari Israel dari penjajahan Romawi. Kita Islam tidak menunggu Mesias. Ngapain kita? Tidak ada yang jaga Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Ya, oleh sebab itu Nabi Muhammad tidak menunggu Mesias, karena Mesias itu ditunggu oleh orang Yahudi. Jadi bagi kami, kita tidak punya urusan dengan Mesias. Yang kita punya urusan itu Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu Rasul Allah, itulah Yesus, Rasul Allah, bukan Tuhan, ya kan, bukan anak Allah. Barangkali tolong dijelaskan Pak mana anak Allah dalam Al-Quran. Ya, terima kasih. Tadi ada satu hal yang disampaikan oleh Bapak Cahyadi tentang bahwa Quran juga menyebutkan bahwa Allah mungkin ngambil anak. Sebetulnya ini ada kekeliruan yang perlu kita luruskan. Allah mengatakan law aradallahu ayattakhidha waladan subhana. Law aradallahu ayattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhana wallahul wahidul qahhar. Ini sebetulnya merupakan penolakan terhadap dakwaan orang-orang Yahudi, orang ahli kitab, bahwa Allah itu punya anak. Allah mengatakan, kalau Allah menginginkan anak, niscaya Allah Subhanahu wa taala memilih sesuai yang Dia kehendaki, bukan usulan manusia. Dan Allah tidak perlu anak. Maka dikatakan wal wahidul qahhar. Dialah Allah satu yang Maha Penakluk. Maka ayat-ayat banyak sekali, ya, dalam surat Kahfi ayat 4, surat Maryam ayat 88 sampai 92, surat Al-An'am ayat 101, Al-Baqarah 116-17, Allah mengatakan subhanah anna yakunu lahu wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah punya anak sementara Allah tidak punya istri? Ini yang perlu penjelasan tentang anak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tentang kata-kata Tuhan, yang saya cukup simpati dengan apa yang dikatakan oleh Pak Cahyadi ketika mengatakan Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan, artinya orang yang dihormati. Kali itu bagi kita juga menghargai Nabi Isa. Cuma dalam Islam itu penggunaan kata-kata perlu perhatian. Artinya ketika kata-kata itu diartikan salah, maka kata-kata harus kita tinggalkan. Seperti dalam Quran dilarang menggunakan kata ra'ina. Jadi jangan sampai kita memanggil Nabi Muhammad dengan ra'ina. Kalau ra'ina artinya bisa diartikan perhatikan kami, dan juga bisa diartikan orang yang gila, maka suruh memakai kata undurna. Jadi kalau kata Tuhan yang dipakai dalam Quran atau dalam Bible artinya Tuhan, artinya yang disembah, itu perlu kita hilangkan. Kembali aja kepada Quran, jelas-jelas mengatakan Nabi Isa adalah Rasulullah, Nabi Isa wajihan sebagaimana diimani oleh Pak Cahyadi. Maka lebih kembali apa kepada Quran, lebih jelas dan tidak ada salah penafsiran. Ya, terima kasih. Kami persilakan dari tadi ini yang bertanya, sekarang Bapak dari pihak Islam untuk bertanya kepada Bapak Cahyadi. Silakan Pak. 1 menit Pak. Ya.
Ini saya mau lihat masuk kepada makalah di sini di dalam halaman 2. Sesungguhnya perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakan dia Immanuel. Ya, itu di dalam Yesaya. Silakan buka Alkitab. Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya, seorang perempuan mengandung. Ya kan? Mengandung di zamannya Yesaya 700 tahun sebelum Nabi Isa. Lalu kemudian dikatakan dia menamakan dia Immanuel. Lalu ini diarahkan kepada Yesus. Ini tidak benar, Pak. Ya kan, siapa yang pernah mengatakan bahwa namanya Yesus itu Immanuel? Siapa yang pernah memanggil? Kalau Bapak dapatkan satu referensi yang mengatakan bahwa Yesus itu dipanggil oleh orang Immanuel, saya bayar lagi 5 juta. Tidak bisa, Pak, jangan begitu, ini berbahaya. Jadi ini Alkitab yang mengatakan, tapi orang tidak pernah melakukan itu. Tidak ada orang di zaman Yesus mengatakan, "Hai Immanuel," tidak ada. Ya, Pak, ini celaka. Nah, oleh sebab itu, yang kedua, mengandung. Anak perempuan muda mengandung. Itu kan mengandung di zamannya Raja Ahaz. Kenapa itu harus Yesus? Ya kan? Kenapa harus Yesus? Ini tidak benar. Oke. Silakan kami untuk kepada Bapak Pendeta untuk menjawabnya. Silakan, Pak. 3 menit santai saja, Pak. Ini terjatin, Pak. Silakan, Pak. Ya. Saya terima kasih. Karena pertanyaan ini saya baca lengkap teksnya saja bersama. Yesaya 7 ayat 14 dan 15. Sebab itu Yahweh sendiri akan memberikan kepadamu satu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di dalam ini dengan terjemahan lain itu disebut virgin. Jadi jelas dikatakan Yahweh sendiri, Allah Abraham sendiri yang akan memberi tanda. Ini berkaitan dengan nubuatan Alkitab yang dikatakan oleh kepada Adam ketika Adam berdosa, seorang ada permusuhan antara benih perempuan dan benih ular. Oleh karena itu jelas itulah anak yang dijanjikan, the Messiah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi karena saya di sini di dalam tulisan ini dikatakan Tuhan, Pak Sanihu tadi mengatakan dalam tulisan di Alkitab bahasa Ibrani tidak ada nama Yahweh, tapi adanya adalah Adonai. Saya bawa Alkitabnya nih, Pak. Barangkali klarifikasi. Maksud saya betul di situ tulisannya YHWH. Tetapi kan orang Ibrani, orang Israel tidak membacanya Yahweh. Itu pantang, Pak, dibunuh kalau baca begitu. Dibaca dengan Adonai maksud saya. Tapi Bapak menggunakan H. H itu di mana? Tidak ada di situ, Pak. Nah, ini curang. Terima kasih. Kalau saya senang kalau audiens bisa tertawa supaya nggak ngantuk. Kata santai saja. Coba carikan Alkitab bahasa Ibrani, kasih 10 juta kalau ada tulisan Adonai untuk mengatakan kata ini. Adonai Elohim, Adonai Har. Pak, saya sudah katakan, walaupun ditulis memang di situ YH WH, itu
tetap dibaca Adonai. Tapi Bapak jangan melempar-lempar uang 10 juta Pak. Saya siap memperlihatkan kepada Bapak bahwa di dalam Alkitab ada Adonai. Bapak siap 10 juta? Oke, stop dulu Pak. Oke, berhenti dulu. Terima kasih. Stop Pak. Ini masih dalam suasana yang menjawab, situasinya menjawab. Oleh karena itu ini masih klarifikasi ya. Oke, tapi saya mohon dua pembicara ini mohon kalau memang mau mengkanter instruksi kepada saya. Oke? Baik. Ya. Bentar. Baik. Jadi jelas bahwa karena orang Israel merasa berdosa dan salah terus-menerus dan menderita, maka Septuagint tahun 300 sebelum Masehi membuat fatwa bahwa semua tulisan YHWH dibaca Adonai. Tapi tulisannya tetap YHWH. Betul Pak. Nanti dulu Pak. Pak, ini ada jalurnya moderator. Tapi mohon Pak waktu Pak 1 menit lagi nih Pak. Oke. Iya. Kalau saya terima surat dari Pak moderator kepada yang terhormat Cahyadi Nugroho, yang terima anak saya misalnya, lalu dia berkata, Cahyadi Nugroho dapat surat, tidak ada yang berani dia begitu. Bapak dapat surat, tapi tulisannya Cahyadi Nugroho. Jadi Anda harus tahu hormat orang Israel kepada nama YHWH itu, maka dia menyebut itu sehari-hari Adonai. Tapi kalau ditanya siapa nama bapakmu, dia akan berkata Nugroho. Orang Israel kalau ditanya siapa nama Allahmu, Yahweh. Jadi ini pengertian yang harus jelas. Jadi dalam hal ini dia tidak berani ngomong seperti itu. Jadi yang kedua, klarifikasi. Dalam bahasa Yahudi dan bahasa Arab itu tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Saya belum pernah melihat alif besar, itu belum pernah lihat saya. Oke, ada tambahan. Oke. Sebentar. Mengenai Yesaya 7 ayat 14, itu memang dalam bahasa aslinya, dalam kamus Strong juga disebutkan itu berasal dari kata virgin ya. Jadi anak dara yang belum pernah menikah. Dan sekalipun itu ditulis di dalam zaman Raja Ahaz, tetapi sampai hari ini barangkali kecuali Pak Kamil Munir juga punya bukti lain, dan saya menambahkan 2 juta untuk itu. Apabila ada anak dara belum pernah kawin, belum pernah punya suami dari zaman Raja Ahaz yang punya anak, Bapak punya buktinya, silakan ditampilkan. Tetapi yang anak dara, perawan, belum pernah kawin, punya anak, hanya Maria, Ibu Yesus. Oke, terima kasih. Ini kayak judi saja kita di sekarang ini, 2 juta, 10 juta. Oke, kalau gitu 10 juta buat saya nanti Pak. Oke, silakan sini Pak. Oke. Apa Pak, langsung Pak. Ya, Bapak ini terlalu mengobrol-obrol uang, tapi malah tidak memahami persoalan. Bapak mengatakan bahwa tolong perlihatkan kalau ada orang yang dilahirkan oleh perawan. Di mana dalam perjanjian lama ada kata perawan terhadap Yesaya pasal 7 ayat 14 ini? Bahasa aslinya Pak. Bukan, itu perempuan muda. Mas, silakan. 10 juta saya Pak dapat Pak. Dari ini 2 juta, jadi 12 juta kepada saya nih Pak. Sudah lihat? Bahasa Ibrani-nya adalah Alma. Alma itu perempuan muda. Perawan bahasa Ibrani-nya adalah Betulah. Bapak keliru. Oke. Jangan? Oke. Monggo Pak. Silakan Pak. Dalam kamus Strong itu diambil pada angka 5959, betul Alma. Dan kata dasarnya di 5958 itu bisa disebut perempuan muda, tetapi lebih banyak diartikan sebagai virgin, perawan. Tidak bisa karena virgin. Kalau kita punya sumber yang berbeda Pak, barangkali kita perlu konfirmasi kepada penulis. Berikan kesempatan kepada saya. Oke. Ya. Jadi virgin itu dalam bahasa Ibrani sudah ada, betulah. Ya, jadi kalau kuda kita artikan kucing, itu tidak bisa karena kuda itu sudah ada namanya kuda. Dengan kucing kita samakan kuda, tidak bisa. Walaupun sama-sama 4 kakinya. Nah,
Oke. Kemudian ini Pak, tolong jangan lagi diulang-ulang bahwa Yahweh itu, Adonai itu tidak ada dan sebagainya. Betul, teksnya itu Yahweh, tapi diucapkan Adonai. Ya kan begitu. Sejak diterjemahkan pada 300 tahun sebelum Masehi oleh Septuagint yang ke dalam bahasa Yunani, itu sudah pakai sudah menggunakan Kyrios, bukan Adonai, Kyrios. Adonai itu bahasa Ibrani, pakai Kyrios bahasa Ibrani. Tetapi Bapak salah membaca. Ini yang saya protes. Bapak menyampaikan kepada umat, kepada audiens, Ulangan pasal 6 ayat 4 atau Markus pasal 12 ayat 29. Sama Israelu Adonai Elhainu Adonai Ehad. Bapak mengatakan Ha Elohim Ha Ehad. Tidak ada begitu Pak. Silakan buka Alkitab ini. Tidak ada Ha Elohim Ha Ehad. Tolong Pak, jangan dikibulin umat ini. Kita berikan informasi yang benar. Itu yang mestinya Bapak jelaskan. Bukan Bapak mengatakan apakah YHWH ini diganti dengan Adonai. Itu memang benar diganti ucapannya. Tetapi Bapak mengucapkan Ha Elohim Ha Ehad itu ngibul. Baik. Oke, silakan Pak. Saya klarifikasi coba dengan penjelasan saya tadi. Ditulis Yahweh Elohim Yahweh Echad. Diucapkan, dibaca oleh orang Yunani Ibrani karena tidak berani memanggil nama itu, disebut Adonai Elohinu Adonai Echad. Dalam sehari-hari saya bertemu dengan orang Israel, silahkan datang ke Israel. Adonai pun dia tidak berani sebut. Dia sebut itu Ha Elohinu Ha Echad. Bagaimana? Ha Elohinu Ha Echad. Itu ucapan sehari-hari orang Israel. Silahkan datang ke Israel. Kalau ini pembuktian, silahkan datang ke Israel. Jadi dalam hal ini harus jelas. Tulisannya Yahweh Elohinu Yahweh Echad. Dibacanya Adonai Elohinu Adonai Echad. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari, dia tidak berani menyebut Adonai pun, dia menyebut itu Ha. Artinya dia. Yang sama juga artinya dengan Hu. Karena memang itu bahasa yang serumpun. Pertanyaannya Pak. Jadi klarifikasi tadi. Ya. Jadi jangan saya dibilang ngibul. Sebab saya bukan tukang ngibul. Oke Pak, silakan langsung. Jadi ini kekibulan lagi yang kedua dan yang ketiga. Bapak mengatakan bahwa orang sehari-hari menggunakan Ha Elohim Ha Ehad. Itu tidak benar. Saya baru datang dari di Israel tanggal 29 April sampai dengan tanggal 4 Mei. Para peserta jangan emosional. Ini ilmiah, debat ilmiah. Jadi punya argumentatif masing-masing. Oke? Ini buku yang saya tulis ya, dan VCD saya, dialog saya dengan Rabbi Chaim Richman di Israel, Direktur Temple Institute. Saya langsung berdialog. Apa dia sebut? Bukan Ha Elohim Pak, Hashem. Hashem, the name. Bapak mengatakan Ha itu dia, tidak benar. Kibul yang ketiga. Ha itu artinya the, bukan dia. Dia dalam bahasa Ibrani itu adalah Hu. Nah ini Pak, jadi mari kita berbicara yang jujur. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya silakan Pak. Ya, saya ingin menyampaikan tanggapan. Tadi Bapak katakan Bapak tidak berurusan dengan Mesias. Semoga Bapak masih ingat dengan buku ini. Saya rasa tahun kelahiran 47 masih cukup bisa mengingat dengan buku ini yang Bapak tulis sendiri. Di halaman akhir halaman 99 dengan judul Muhammad adalah Mesias dan Al-Masih. Di dalam akhir dari tulisan ini Bapak menuliskan, Nabi Muhammad dengan Islamnya memenuhi kriteria Mesias yang diharapkan umat Israel. Nabi Muhammad adalah kepala pemerintahan, pemimpin agama serta panglima perang yang menaklukkan Jazirah Arab dan seterusnya. Bapak di halaman depan begitu jelas menjelaskan bahwa salah satu syarat Mesias bagi Israel adalah anak Daud. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan bahwa Muhammad adalah anak Daud? Itu yang pertama. Yang kedua, di halaman pendahuluan buku yang Bapak tulis halaman 14
di dalam buku ini. Bapak mengaku dengan sangat jelas bunyinya seperti ini. Dengan datangnya agama Islam, Al-Quran memperkenalkan Yesus dengan gelar Al-Masih, yang arti katanya sama saja dengan Mesias dan Kristus, yang artinya yang dilantik atau yang diurapi. Kurang jelas apa? Bapak sendiri mengaku seperti itu. Jadi kalau Bapak tadi menjelaskan seperti itu tadi, saya justru berpikir Bapak ada Paulus seperti yang Bapak katakan. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, monggo langsung saja. Ya, terima kasih. Jadi memang di dalam makalah saya sudah katakan bahwa kata Mesias, kata Masaha dalam bahasa Ibrani, kata Masaha dalam bahasa Arab, kata Kristus dalam bahasa Yunani, itu artinya mengurut atau meminyaki sama. Tetapi setelah diterapkan Mesias itu di dalam pengertian bahasa Ibrani, Mesias, Mosiah, bukan Masaha. Masaha itu kata kerjanya, kata bendanya Mosiah. Silakan buka kamus bahasa Ibrani. Nah, di situ dikatakan, makanya di situ dikatakan bahwa Mosiah itu adalah panglima perang, pemimpin agama, pemimpin negara. Nah, saya katakan kalau ini kriteria itu lebih kena kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan Yesus. Kriteria Mesias lebih kena kepada Nabi Muhammad. Kalau the conqueror, the king, the priest king lebih kena kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa semenit pun tidak pernah jadi raja, malah ditangkap, disalib sebagai kriminal. Nah, dengan demikian maka kalau memang seperti katakan, apakah Bapak mengatakan bahwa Yesus itu memenuhi kriteria Mesias? Okelah, kita anggap bahwa itu memenuhi kriteria sehingga kami tidak menanti-nanti Mesias. Mesias kan sudah meninggal pada tahun 610. Kalau memang itu Nabi Muhammad, siapa lagi yang ditunggu? Tidak ada. Terima kasih. Oke, barangkali Bapak ada yang mau dipertanyakan, Pak? Ya? Ada yang mau dipertanyakan tentang silakan. Nah, sekarang di sini ya, di dalam halaman 2 ini banyak sekali, kita tidak bisa selesai sampai jam 5 sore. 1 menit, Pak ya? Ya. Di sini dikatakan, aku menceritakan tentang ketetapan Yahweh. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mazmur 27. Ini anak diperanakan, ini Nabi Daud. Kok disorong kepada Nabi Isa, kepada Yesus? Ini kan kecurangan ini, ya. Anaknya itu sudah diperanakan oleh Allah kepada Nabi Daud, lalu ini mau dilemparkan kepada Yesus. Ini sudah berlalu. Lalu kemudian dikutip oleh Ibrani. Kenapa dikutip oleh Ibrani? Sementara hal ini sudah berlalu dulu, sudah selesai. Oke. Semoga, Pak. Saya nggak dapat 12 juta kalau begini cara ini, Pak ya. Saya akan Pak. Baik, ada satu yang harus kita klarifikasi tentang iman. Iman orang Kristen bertumpu pada Alkitab. Dan tentang Alkitab ini Yesus berkata, engkau membaca kitab suci, sangkamu kamu dapat selamat. Tapi kitab suci menjadi saksi bagi aku. Jadi bagi kami, di dalam kitab suci di perjanjian lama itu diceritakan banyak nubuah-nubuah tentang kelahiran Mesias itu. Yang pertama, ketika Adam berdosa, dikatakan perjanjian antara Allah dan manusia. Maka aku akan mengadakan perseteruan antara benihmu dan benih perempuan. Benih perempuan ini menunjuk seorang anak yang akan lahir dari perempuan, bukan karena hubungan tubuh. Di dalam ayat-ayat yang lain, saya kira di dalam makalah saya sudah disebutkan, dia akan lahir, dia yang ada sejak purbakala. Mika 5 ayat 1 sampai 3 yang diakui oleh Yohanes 1 ayat 15 dan 29-30. Jadi bagi kami ini adalah satu sejarah, bukan dipotong-potong. Kejelasan kami membaca kitab suci untuk memahami siapa Yesus itu beruntung
tidak mengikuti Yahudi yang mengerti Alkitab, membaca Alkitab, tapi menolak Yesus. Karena Yahudi hanya beranggapan barangkali seperti Pak Sanihu, Mesias itu cuma raja, Mesias itu cuma penguasa, panglima perang. Tapi bagi orang Kristen yang di zaman Yahudi dikejar-kejar, di zaman Romawi menderita, tidak mengharapkan kekuasaan itu, dia mengharapkan Yesaya adalah seorang anak lahir di antara kamu yang akan menjadi raja. Dan kami yakin, ini iman kami, memang Yesus belum dirajakan kemarin, tapi ketika dia datang kembali kedua kali nanti sebagai hakim adilah, dia akan datang bukan sebagai anak tukang kayu, tapi dia akan datang sebagai raja maha kuasa yang akan menghakimi dunia. Ini iman. Jadi jelas sekali bagi kami bahwa ini bukan karangan tapi keyakinan, karena kami percaya kepada Injil. Ada tambahan? Terima kasih. Jadi perlu dipahami juga ada satu materi yang kami ambil dari tulisan sejarawan, bahwa di dalam konsep kemesiasan Yahudi itu terdapat 3 jenis Mesias. Yang pertama disebut King Messiah atau Mesias yang dirajakan. Kemudian yang kedua disebut Priest Messiah atau Mesias yang diimamkan. Dan yang ketiga disebut Suffering Messiah atau Mesias yang menderita. Salah satu teks orang Yahudi tentang Mesias yang menderita itu terdapat di dalam Yesaya pasal 53, tentang seorang yang tumbuh sebagai tunas dan kemudian kepadanya akan ada sumber keselamatan, tetapi dia akan disiksa, dianiaya, dan dibunuh. Jadi sebetulnya tidak bisa kita mengklaim, karena kita bukan orang Yahudi juga, tidak bisa kita mengklaim bahwa orang Yahudi hanya percaya Mesias itu jadi raja. Karena mereka punya anggapan juga bahwa imam itu juga Mesias, karena imam itu dirabi. Dan mereka juga punya pandangan tentang the suffering Messiah atau Mesias yang menderita. Jadi saya pikir wacana itu perlu diperlengkap, bahwa Mesias tidak semata-mata hanya King Messiah, tapi juga Priest Messiah dan Suffering Messiah. Satu klarifikasi, 1 menit lagi ya, klarifikasi aja. Jadi dalam hal ini setelah jelas masalahnya, maka kita harus kembali kepada bagaimana mewujudkan modal dasar atau dasar iman kita. Bahwa saya kembali kepada hal semula, bahwa pertemuan kita ini menjadi indah ketika dasar kita ini sama, bahwa Allah kita adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kedua, bahwa kita ini taat dan perintah kepada Allah. Yang ketiga, kita ini yakin pada kebangkitan. Inilah dasar iman. Dengan demikian kita beramal baik di dalam beragama, sehingga sekalipun kita bergiat dalam segala dakwah dan Injil, kita tidak melanggar hubungan manusia dengan manusia. Bapak, ini nampak konteksnya sudah berbeda. Bapak, ini kita masih berkisar kepada Kristus tadi ini. Saya ini ingin menyaksikan makhluk apa Yesus Kristus itu. Nah itu Pak, jadi cukup karena waktu sudah dibatasi tadi. Kami ingin nanti ada Pak. Ini menyanda dulu. Silakan Pak, disangka. Jadi Bapak selalu mencari-cari dukungan dari perjanjian lama. Inilah pekerjaan Paulus. Ketika Kristus ini diperkenalkan kepada orang Romawi dan orang Yahudi, maka orang Yahudi otomatis menolak. Wah, saya tidak punya Kristus seperti itu. Kami punya Mesias yang kerjanya begini. Maka Paulus mulailah mencari-cari dukungan dari perjanjian lama. Semari saya lihatkan ini pernyataan dari Paul Fredrickson dalam bukunya Jesus of Nazareth, The King of Jews. Ya, di sini dia mengatakan, the evangelist, para pendeta, para penginjil, ya kan? And sometimes the can then proclaim Jesus as Christ on the basis of this matching up ancient prophecy to biography incident. Jadi dia cari-cari di perjanjian lama kira-kira mana yang bisa dipelintir supaya dia pas-pas seperti itu. Tapi cerita itu sebenarnya bukan tentang
tentang Yesus atau Kristus. Lalu kemudian lagi di dalam ini Profesor Alvar Elgar ya, di dalam bukunya ini di halaman 179 ya, saya bacakan. So what they did in India, ya kan? So what they did, apa yang mereka lakukan ini, to search the Bible for passage. Dia cari-cari di dalam perjanjian lama, which they could reinterpret, yang kemudian mereka bisa tafsirkan ulang. Nah, Masya Allah, itu ayatnya sudah begitu ditafsir ulang, ya kan? Interpret a statement about the Messiah and which could be plausible taken as applied to Jesus. Lalu kemudian mengambil, diterapkan kepada Yesus. Orang Yahudi tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Mengapa kalau Yesus dianggap sebagai Mesias, yang dipromosikan Kristen sudah jadi Kristen semua orang Yahudi? Ya kan? Mesias yang menderita. Yesaya pasal 53. Itu bukan Mesias yang menderita, the suffering servant, hamba yang menderita. Hamba itu bukan Mesias. Tidak ada di dalam konsep Yahudi. Saya punya bukunya, hanya saya terlalu berat datang debat di sini. Itu tafsir Taurat yang dibuat oleh orang Ibrani. Tidak ada konsep bahwa Mesias itu menderita. Ya kan? Mesias yang menderita itu tidak ada. Mesias itu harus menang. Tidak ada Mesias yang menderita. Siapa Mesias yang menderita? Ciptaan Paulus. Hai kamu orang Yahudi, Mesiasmu itu tidak menang. Mesias sudah disalib. Makanya orang Yahudi bilang, wah ini Mesias palsu karena disalib. Saya tidak mau terima. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, hai orang-orang Yahudi, orang Kristen, la taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Kamu Yahudi mengatakan Yesus itu nabi palsu, jangan. Kamu hai orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, jangan. Wala taqulu 'alallahi illa al-haq, jangan mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Innamal Masih Isa ibnu Maryam Rasulullah. Inilah konsep Al-Masih dalam Islam, konsep Mesias dalam Yahudi, konsep Kristus dalam Kristen. Jadi konsep Mesias dalam Yahudi ini tidak mengenal the suffering Messiah. Tidak ada cerita suffering Messiah. Jangan kita mengada-ada. Yang ada adalah suffering servant, hamba yang menderita, dan hamba itu bukan Mesias. Oke. Silakan, kami persilakan untuk bertanya kepada Bapak. Silakan. Saya mencoba memahami apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak tulis, tetapi ada satu kebingungan. Kalau kita berdiskusi, kami berpijak pada ini, Pak. Nah, Alkitab kami. Tetapi dalam tulisan-tulisan apa yang dibahas tadi, maka Bapak seperti mengacak-acak. Jadi yang baik diambil, yang pas diambil untuk referensi, tetapi yang mendukung ditolak, katanya itu tulisan Paulus. Jadi kadang-kadang Bapak mengutip satu ayat di dalam Alkitab ini untuk referensi, tetapi kemudian di sisi yang lain, kalau ayat itu mendukung Yesus adalah Kristus dan itu bertabur di Alkitab ini, Bapak katakan itu tulisan Paulus palsu. Jadi bagaimana Bapak bersikap tentang Alkitab ini? Kok seenaknya seperti orang bertinju, harusnya bertinju tapi mau gigit, mau nendang, jadi membabi buta. Ya, yang cocok diambil, yang tidak cocok dipakai untuk nyerang. Oke, itu satu menit. Silakan menjawabnya. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan tentang tadi? Nanti ada tanggapan nanti. Terima kasih. Jadi kami bukan seperti itu, ya. Apa yang kami jelaskan itu bahwa Kristus versi Paulus sudah seperti itu aslinya Paulus. Kami tidak mengatakan palsu, itu aslinya Paulus yang telah memelintir ajaran tauhid, ajarannya Nabi Isa. Bapak mengatakan bahwa kami meyakini Alkitab. Bapak berputar-putar, Pak, ini debat ilmiah, bukan gereja. Kalau Bapak berkhotbah di gereja, mulai buka Matius, buka Lukas. Tapi sekarang Bapak berdebat dengan saya seorang Muslim, Bapak harus berikan bukti bahwa itu benar. Karena di Al-Quran berhamburan bukti-bukti yang mengatakan bahwa itu salah. Itu, ingat Pak, kita debat ilmiah. Oleh sebab itu, kalau saya kira bapak-bapak ini juga sarjana. Tidak mungkin Bapak sarjana kalau hanya
membaca Alkitab. Tidak bisa sarjana, tidak bisa master. Bapak Cahyadi tidak bisa dapat doktor kalau masuk bikin disertasi cuma Alkitab, Matius, Lukas, tidak bisa Pak. Mesti kutip buku seperti apa yang saya lakukan. Marilah kita berdebat ilmiah, jangan berkhotbah di gereja. Kira begitu Pak. Oke, sebentar. Ya, ini ada waktu buat Bapak. Enggak, klarifikasi nih soal ini. Nanti sekaligus ini langsung disanggah oleh Bapak. Waktu 3 menit, silakan. Enggak, ini saya klarifikasi tadi. Enggak, sekaligus saja, Bapak pergunakan waktu 3 menit. Jadi begini, kalau Bapak menganggap seperti itu, apa tidak salah saya beranggapan bahwa Pak Samihu ini menganggap Alkitab kami salah semua. Sehingga saya mau bertanya, jadi yang ditanyakan itu belum dijawab. Kalau di dalam surat Quran itu dikatakan juga beriman pada Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat yang mana, Zabur yang mana, Injil yang mana? Apa mau bikin sendiri? Bab Injil yang kami percayai, yang ada sebelum Al-Quran itu ini. Dan di dalam surat perintah kepada Nabi, dalam surat Yunus 94 dikatakan, hai Muhammad, kalau ada keraguan padamu dalam kebenaran yang diturunkan, bertanyalah kepada pembaca Alkitab sebelum kamu. Kitab yang mana yang dibaca? Orang mana yang ditanya? Terima kasih. Ini klarifikasi. Jadi yang dimaksud dengan Taurat mana, Injil mana, Kristen dulu tidak hanya 4 Injil. Sebagai bukti the 5 Gospel. Ini pakar-pakar Alkitab internasional juga nambahi Injil Thomas. Juga ada Injil Bartolomeus dan lain-lain yang sekarang dinyatakan apokrif oleh orang Kristen. Nah, sekarang Injil yang mana diimani oleh orang Islam? Yang diimani oleh orang Islam adalah Taurat dalam arti firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Injil itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Taurat yang ada di sini bukanlah firman Allah. Kami bisa membuktikan. Yang kedua, dan Injil ini bukan firman Allah, melainkan ini adalah catatan sejarah kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Kalau tadi di pada makalahnya Pak Cahyadi disebutkan bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup, berarti Injil ini perlu dilengkapi karena Injil kehilangan jejak masa remaja Yesus. Terus siapa yang memiliki otoritas untuk melengkapi? Itu aja, terima kasih. Jadi saya tetap pada tanggapan bahwa kita tidak bisa menyalahkan satu hal sebelum kita menemukan apa yang benar. Kalau memang Injil yang ada di dalam Alkitab itu dianggap salah, maka harus dicarikan apa yang benar. Karena jika tidak, maka kita akan mengalami kebingungan ketika kita menghadapi fakta-fakta yang saling bertentangan. Misalnya, seandainya kita tidak punya referensi orang-orang yang hidup di zaman Yesus atau Isa Al-Masih, dan kita menggunakan referensi dari orang-orang yang hidup 500 tahun kemudian, maka kita akan dibingungkan dengan satu fakta atau beberapa fakta. Misalnya, di dalam kitab Quran buku 19 ayat 28 dikatakan bahwa Maria ibu Yesus itu adalah saudara perempuan Harun. Padahal Harun hidup jauh sebelum Yesus. Kemudian dalam ayat yang ke-22 dari kitab yang sama dikatakan bahwa Maria melahirkan bayi Isa sendirian tanpa suaminya di bawah pohon kurma. Padahal pohon kurma itu bukan pohon yang tipikal berada, dan di dalam kisah Injil dikatakan bahwa Yesus lahir di palungan atau di kandang ternak. Kemudian dalam buku Quran buku 6 ayat 90 dikatakan bahwa Isa Al-Masih menerima wahyunya dalam bentuk buku. Kalau memang Isa Al-Masih menerima wahyunya dalam bentuk buku, mohon tunjukkan buku mana yang ditulis sendiri oleh Isa Al-Masih. Dengan demikian kami merasa perlu tetap memegang kitab-kitab Injil yang ada di dalam Matius, Markus, Lukas, Yahya untuk mereferensikan kisah tentang kehidupan Yesus yang setepat-tepatnya daripada kita menggunakan sumber yang ada 500 tahun sesudah Yesus dan kurang akurat. Terima kasih. Sikap seperti itulah yang melahirkan pemikiran ganda
standar ganda yang dilakukan oleh Bapak Salim, ya. Misalkan di dalam makalahnya, di dalam buku yang saya tunjukkan tadi, Bapak mengajarkan, menuliskan bahwa Paulus itu mengajarkan menyembah Yesus. Mana tulisannya? Tidak ada seperti itu. Di satu sisi Paulus juga mengajarkan bagaimana Yesus itu menyembah Allah. Bagaimana mungkin kita ini diajar untuk menyembah Yesus? Jadi standar ganda seperti ini muncul akibat dari sikap pemikiran yang tidak jelas tentang bagaimana Injil yang benar itu yang mana. Jadi kalau pas menguntungkan diambil, kalau pas tidak menguntungkan ditolak. Inilah standar ganda. Satu sisi pakai kacamata yang bagus, satu sisi pakai kacamata kuda. Kalau kacamata bagus dipakai untuk melihat, kacamata kuda dipakai untuk tidak melihat. Apakah ini ilmiah? Oke. Betul Pak. Oke, sedikit sebelum saya kembali pada istilah Mesias dan Tuhan tadi. Pak Sani tadi mengatakan bahwa Yahudi menolak Mesias. Orang Kristen mengalahkan Mesias. Itu yang diluruskan Islam, betul kan? Sebentar Pak. Bagaimana? Orang Yahudi menolak menyalibkan Mesias Yesus. Orang Kristen menjadikan Yesus itu Allah. Saya tidak mengatakan mengalahkan Yesus, mempertuhankan Yesus. Ya, mentuhankan Yesus. Itu yang dikoreksi kan. Bapak-bapak, ada sejarah gereja yang saya tidak bisa mengungkap terlalu panjang. Tapi kekristenan ini sudah mengalami distorsi yang panjang. Dan apa yang Bapak kutip buku-buku itu bukan buku yang bersumber kepada Alkitab. Oke Pak, cukup ini Pak. Nah, jadi ini klarifikasi. Jadi Gibbon dan sebagainya itu tidak pernah kami kutip. Karena kami tidak pakai itu. Sudah, oke, langsung kami serahkan kepada Bapak. Ya. Yang pertama-tama tadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah Maria itu adalah saudaranya Harun. Mary the sister of Aaron. Ya. Apa artinya itu? Apakah dia bersaudara kandung? Ya kan? Jesus the son of God. Oh, dilahirkan anaknya Allah bapaknya. Jesus the son of David. Kalau begitu bapaknya Daud. Benarkah bapaknya Yesus ini Daud? Tidak benar. Malahan ini lebih celaka lagi, kalau dirunut, Yesus tidak ketemu dengan Daud. Tetapi Maria itu saudaranya Harun itu benar, karena itu dari keturunan Harun. Kalau kita melihat di sini ya, ini di dalam buku saya, apakah Yesus itu Kristus? Silakan lihat di halaman 23, ya kan? Kan di situ dikatakan bahwa kalau memang secara daging Yesus tidak ada kaitannya dengan Daud melalui Yusuf, apakah dalam Alkitab ada mencantumkan bahwa Maria adalah keturunan Daud? Juga tidak ada. Perhatikan ayat berikut ini. Istrinya Zakaria yang berasal dari keturunan Harun. Istrinya Zakaria Elisabeth ini adalah sepupunya Maria. Ia ini adalah keturunan Harun, berarti Maria ini keturunan Harun, the sister of Aaron. Ini artinya garis keturunan the sister itu bukan berarti bahwa bersaudara kandung. Sama dikatakan Jesus the son of David, itu bukan berarti bahwa bapaknya Yesus itu David. Kan begitu, artinya keturunan. Ini kan yang Bapak anak-anak tolong diperhatikan baik-baik untuk ayatnya. Lalu kemudian dikatakan tadi bahwa kita mengutip Alkitab, ya kan? Lalu kemudian ada yang kita akui, ada yang tidak. Itu kan yang menjelaskan itu adalah bahwa mana ada khusus. Ini adalah hasil kerja 76 atau 75 pakar Alkitab internasional melakukan seminar di Amerika selama 6 tahun. 6 tahun. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan asbabul wurud. Mereka melakukan penelitian kesahihan ucapan Nabi Isa di dalam Injil. Apa yang ditemukan? Ternyata 82% ucapan itu palsu, hanya 12 yang dianggap asli. 76 pakar Alkitab internasional. Mereka saja sudah mengatakan begitu. Masa kami umat Islam tiba-tiba latah mau menerima semua ucapannya Paulus dan sebagainya sebagai firman Allah? Paulus ini adalah musuh bebuyutannya Yesus, ya? Bahwa Paulus
itu didukung oleh Yakobus dan didukung oleh Yesus, didukung oleh Petrus, itu suatu kebohongan besar. Ya. Paulus ini merusak ajaran tauhid. Mari silakan kita buka Alkitab, kitab para rasul, ya kan? Kisah para rasul. Lihat di belakang saja. Begitu kita lihat yang belakang sudah di sini. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau ya Paulus, bagaimana pikiranmu sebab tentang mazhabmu ini, ajaran Kristen ini, ya. Kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan, bayang. Berapa itu, Pak? Oh, kisah yang pasal 28 terakhir. Di halaman terakhir. Ya kan? Silakan buka. Ya. Lalu kemudian lagi ini, ya kan? Di pasal 24 ayat 5. Lihat, perhatikan baik-baik, saya bacakan. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, si Paulus ini adalah penyakit tampar. Bayangkan, penyakit itu Paulus. Kok masih diambil sama orang Kristen? Saya heran. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di dunia yang beradab. Paulus mengacaukan orang beradab. Ini, ya. Dan bahwa di sini, kemudian lagi di sini, ya. Di pasal 23 ayat 12. Orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Paulus ini pendusta, ini nabi palsu. Makanya mereka ingin cari untuk membunuhnya. Kristen mengagung-agungkannya. Kristen. Ini buku Jesus Alive, ya. Dia mengatakan, saya heran sama orang Kristen, ya. Paulus itu berdusta kok masih dimuliakan dan masih diagungkan. Harusnya sudah ditinggal aja. Ini problemnya orang Kristen adalah mengagung-agungkan pendusta, ya kan? Oke. Harusnya sudah ditinggalkan itu, Pak. Makasih. Oke. Tapi saya ingin menambahkan sedikit. Mungkin kami perlu memberi sedikit masukan cara membaca Alkitab, ya Pak Candi. Jadi kami tidak pernah membaca itu satu kalimat lepas dari yang lain. Jadi dalam pembacaan itu ada satu konteks yang harus dibaca, setidaknya satu paragraf. Nah, kalau saya membaca makalah yang dituliskan oleh Bapak, yang dikutip itu adalah suara orang-orang yang mau menghasut. Jadi waktu itu mau dihasutlah Mahkamah Agung atau Kejaksaan, ayo tangkapan Paulus karena dia itu begini-begini. Itu adalah suara agitator, suara penghasut, suara-suara pengacau. Jadi jangan itu diambil karena memang pengacau itu bolone setan, itu suaranya setan, jangan dipakai. Begitu. Oke. Ada sedikit tambahan lagi. Pak Sanehu harap membuka Kisah Para Rasul pasal 15. Silakan Pak, dibuka Pak. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat ke-13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Lalu Yakobus memulai pidatonya, dan kemudian salah satu dari pidato itu berada pada ayat 25. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yakobus mengasihi Paulus. Kemudian di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Petrus berbicara, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Petrus menyebut Paulus saudaranya yang kekasih. Jadi Pak Sanehu, supaya tidak salah mengerti dengan Paulus, jangan mendengarkan orang-orang Yahudi mengacau di Tertulius, Pak. Karena Petrus dan Yakobus semua menyebut Paulus saudara kami yang kekasih. Sedikit. Jadi kalau jelas, kalau cara pikirnya Pak Sanehu secara ilmiah itu mengadu domba Paulus dengan rasul-rasul supaya kami membuang buku Paulus, ya ini yang membuat orang Kristen ini tidak bisa terima dakwahnya orang Islam.
Ini yang membuat kekacauan, karena yang Pak Ghosani kutip tadi, misalnya Kisah Rasul 23 ayat 12 itu harus dibaca. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengajak komplotan dan bersumpah dengan mengutuk dirinya bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum membunuh Paulus. Ini orang-orang Yahudi yang bukan rasul-rasul, yang memang anti kekristenan. Nah, kok ini dianggap suara Kristen, seolah-olah Paulus itu palsu. Ini nanti akan kacau. Bagaimana kalau kami mengutip tulisan-tulisan teman Islam yang dianggap murtad, misalnya Salman Rushdie dan sebagainya, lalu seolah-olah itu Quran. Ya, saya malu sama teman-teman Islam. Saya kira ini yang harus dijaga kejujurannya itu di situ. Paulus tetap seorang tauhid. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi bagi kita hanya ada satu Allah, Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Bagi orang Kristen apa salah kalau kita mengkandengkan Yesus? Nah, kalau ini salah, berarti ini sudah perampasan hak asasi manusia. Oke, Pak. Terima kasih. Langsung monggo disangka, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau dikatakan bahwa Paulus itu didukung oleh Petrus, didukung oleh Yakobus, itu sebenarnya tidak benar, karena bukti-bukti yang memperlihatkan ya bahwa justru Paulus Petrus ini mengirimkan surat, ya. Ini ada suratnya Petrus kepada Yakobus. Saya bacakan. Di mana sumbernya? Clementine Homilis chapter Clementine Homilis. Bukan Alkitab ya? Bukan. Oh ya. Kalau Alkitab itu dukungan Paulus, maka sekarang kita cari yang lebih asli. Inilah suratnya Petrus kepada Yakobus. Dan ini saya ketahui bukan karena saya seorang nabi, tetapi memang perbuatan jahat ini telah saya ketahui sejak semula, bahwa beberapa orang dari orang Romawi telah menolak khutbah saya yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan hukum Taurat, dan menggabungkan diri untuk mengikuti khutbah liar yang menjadi musuh saya. Coba lihat. Dalam hal ini beberapa orang telah melakukan justru di saat saya masih hidup untuk merubah kata-kata saya. Jadi itu dipermain-mainkan itu kata-katanya Petrus yang memang dia sangat anti dengan Paulus, di dalam Alkitab dibuat seakan-akan bermesra-mesraan. Ini yang kita bisa tersesat. Ya? Merubah kata-kata saya ke berbagai pengertian, penafsiran yang lain hanya untuk menggugurkan hukum Taurat, seakan-akan saya berpikir seperti itu, hanya karena tidak dapat menjelaskannya dengan bebas. Tetapi orang ini mengaku saya tidak tahu bagaimana mengetahui yang saya maksudkan, padahal sesungguhnya saya tidak pernah mengajarkan demikian. Tetapi kalau saya masih hidup, mereka sudah berani mengkhianati saya, tentu akan lebih parah lagi dilakukan oleh mereka yang akan datang sesudah saya. Ini jelas sekali. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Yakobus ini marah kepada Paulus karena Paulus mengajarkan orang untuk meninggalkan hukum Taurat, disuruh bertobat. Ya, jadi di sini Paulus ini telah menggugurkan hukum Taurat, kemudian melakukan kedustaan-kedustaan dengan mengatakan bahwa inilah firman Allah, padahal tidak pernah difirmankan. Jadi Paulus ini mencatut firman Allah dengan kedustaan-kedustaan. Nah, inilah yang kemudian melahirkan, makanya dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Siapa yang kejar-kejar untuk dibunuh? Mereka yang mempertahankan hukum Taurat. Paulus ingin menggugurkan hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa hukum itu saya anggap sampah. Padahal Yesus mengatakan, not one jot or one iota will be removed from the law. Tidak akan satu titik atau satu iota pun akan dihilangkan dari hukum Taurat. Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Klarifikasi, Pak. Ya. Di mana tertulis dalam kitab suci Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Sedikit klarifikasi juga, Pak. Pendapat Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 31, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi ada satu pemahaman yang bersifat metafora dan alegoris
dari kata-kata Paulus bahwa hukum Taurat itu dalam tanda kutip ya, kalah dalam tanda kutip ya dengan kasih karunia. Bukan berarti bahwa tidak melakukan hukum Taurat. Paulus sangat mengingat apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 20. Jikalau kehidupan keagamanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Yahudi, artinya menurut hukum Taurat, maka sedikit kamu tidak masuk surga. Yang kurang adalah orang-orang Yahudi itu seringkali disebut oleh Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 1-3, mereka giat tetapi tidak mengerti kehendak Allah. Artinya Paulus tidak menyukai legalisme, penurutan hanya karena takut, penurutan hanya karena legalis. Tapi Paulus ingin agar kita menurut hukum itu karena kita cinta, karena kita kasih. Maka di dalam Roma 3:31 dia menegaskan, kami tidak pernah membatalkan hukum Taurat, kami meneguhkannya. Oke, coba Pak. Silakan Pak. Coba ini tinggal 10 menit lagi kan kita waktu kita yang Jadi nanti. mengenai permintaan Pak Jayadi, silakan buka Filipi pasal 3 ayat 8, ya kan? Maka malahan segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu, yakni hukum Taurat, dan menganggapnya sampah. Ya.